Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai determinan dari suatu matriks. Tentu teman-teman sekalian sudah cukup familiar dengan istilah determinan matriks ini sendiri, karena telah dipelajari di SMA. Berikut bagaimana determinan matriks tersebut membantu kita untuk menentukan inverse dari suatu matriks. Juga kalau tidak salah teman-teman telah mempelajari satu teknik tertentu untuk menentukan determinan dari suatu matriks yang berukuran 2x2 atau yang berukuran 3x3 yang kita kenal dengan metode Sarus. Pada video ini kita akan membahas teknik lainnya, yakni dengan menggunakan jumlah hasil kali elementer bertanda pada matriks tersebut. Namun sebelumnya kita tinjau kembali metode Sarus yang teman-teman sudah pelajari di SMA. Misalkan kita memiliki dua matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Maka untuk menentukan determinan dari kedua matriks tersebut, yang kita lakukan adalah SMA kita mengalihkan kalau untuk 2x2 entry A11 dan A22, kemudian diberi tanda positif. Selanjutnya A12 dengan A21 dikalikan, kemudian diberi tanda negatif, kemudian dijumlahkan. Nah, tanda positif, tanda negatif, dan entry-entry yang terlibat tadi, pengalihan tersebut, itu terkait dengan hasil kali elementer bertanda yang akan kita bahas nantinya. Demikian halnya pada metode Sarus untuk menentukan matriks determinan dari matriks 3x3, di mana kita menambahkan kolom bayangan pada kolom 4 dan kolom 5 untuk mempermudah menentukan perkalian yang akan kita libatkan di sini. Nanti pada saat kita mengalihkan entry-entry ini akan diberi tanda positif, ini tanda negatif, dan lain-lain. Nah, sebenarnya yang terlibat ini perkalian-perkalian tadi itu disebut sebagai perkalian elementer, hasil kali elementer. Kemudian ini tandanya disebut hasil kali elementer bertanda. Kita lihat bahwa untuk matriks yang berukuran 3x3 itu terdapat 6 hasil kali elementer. Demikian halnya untuk matriks 2x2 ada 2 hasil kali elementer. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah metode Sarus tersebut dapat digunakan untuk matriks yang berukuran lebih besar. Misalkan matriks yang berukuran 4x4, 5x5 atau di atasnya lagi. Nah, untuk mengkaji lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita bisa merujuk pada definisi dari determinan itu sendiri yang mengatakan bahwa jika A merupakan suatu matriks persegi, jadi matriksnya memang harus matriks persegi, maka determinan dari matriks A tadi yang kita simbolkan seperti ini, mutlak A. Nah, ini makanya teman-teman harus hati-hati juga untuk menuliskan matriks jika menggunakan tanda mutlak, berarti itu menunjukkan determinan dari matriks tersebut, bukan matriksnya. Nah, determinan dari matriks tersebut merupakan jumlah dari semua hasil kali elementer bertanda dari matriks A. Ini ada beberapa istilah yang mungkin teman-teman masih kurang familiar. Nah, untuk memperkenalkan istilah-istilah ini, kita langsung saja berikan contoh matriks A yang berukuran 4x4. Dan ini bentuk umum dari matriks 4x4. Hasil kali elementer dari matriks ini atau dari satu matriks itu merupakan perkalian antara semua entry-entry yang terletak tidak sebaris dan tidak sekolom. Jadi sekali lagi, hasil kali elementer itu merupakan perkalian atau dihasilkan dari perkalian antara entry-entry yang tidak terletak sebaris dan tidak terletak sekolom dari matriks itu. Jadi misalkan kita mengambil di baris pertama saya ambil A13. Nah, berarti A13 ini saya harus kalikan dengan entry lain yang tidak sebaris dan tidak sekolom dengan A13. Misalkan A24. Nah, selanjutnya apakah masih ada entry lain yang tidak sebaris dan tidak sekolom? Ya, ada. Maka anggaplah kita pilih A31.
Apa masih ada? Ada, yaitu A42. Apakah masih ada entry lain yang tidak sebaris dan tidak sekolom dengan 4 entry ini? Jawabannya sudah tidak ada lagi. Sehingga perkalian antara A13, A24, A31, dan A42 ini itu disebut sebagai hasil kali elementer dari matriks A. Nah, tentu saja ada hasil kali elementer lainnya. Misalkan kalau kita ambil ini A12, kemudian A23, kemudian A34, dan A41 ya. Jadi A12 kali A23 kali A34 kali A41 ini juga merupakan hasil kali elementer. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan tanda dari hasil kali elementer tersebut? Tanda dari satu hasil kali elementer itu ditentukan dari banyaknya inversi. Jadi tandanya ini saya tuliskan di sini. Tanda itu bergantung pada banyaknya inversi pada hasil kali elementer tersebut. Ya. Apa itu inversi atau bagaimana kita menentukan banyaknya inversi dari hasil kali elementer? Yang pertama, kita urut dulu entry-entry tersebut sesuai dengan letak barisnya seperti ini, ya. A1, A2, A13, A2, 4, A31 dan A42. Jadi ini diurut ya 1 2 3 4. Nah, kemudian inversinya nanti itu akan bergantung pada indeks kolomnya. Jadi kita tuliskan indeks kolomnya. Untuk yang pertama dulu misalkan ya. Berarti ini 3, 4, 1, 2. Nah, banyaknya inversi yang terjadi itu kita lihat dari banyaknya bilangan yang lebih besar yang mendahului atau banyaknya angka yang lebih kecil yang didahului oleh bilangan yang lebih besar. Misal 3 ini lebih besar dari 1 dan 2, maka ada 2. Ini menyumbang 2 inversi di sini. Selanjutnya 4 juga ada 2, yaitu 1 dan 2 ya. Kemudian 1 tidak ada bilangan yang lebih kecil dari 1 yang terletak di belakangnya. Maka 0. Demikian halnya 2 tidak ada. Maka dia 0 juga. Sehingga total ini ada 4 inversi. Karena ada 4 inversi, maka dia dikategorikan sebagai permutasi genap, yang nantinya akan memiliki tanda positif untuk hasil kali elementernya. Jadi HKI-nya nanti positif. Selanjutnya, misalkan ini, jadi kita tuliskan 2, 3, 4, 1 ya. Kita langsung tuliskan indeks kolomnya. Kita lihat 2 ini mendahului 1. Maka ada 1 ya. 3 juga mendahului 1. 4 juga mendahului 1. Kemudian 1 tidak mendahului apapun. Ya, yang lebih kecil darinya. Sehingga ini terdapat 3 inversi. Artinya permutasinya ganjil. Dan nanti tandanya negatif. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih apakah metode Sarus ini bisa digunakan untuk matriks ini? Karena kan sepertinya ini A11, A22, A33, A44 jika kita kalikan itu memang tidak terletak pada baris dan kolom yang sama. Demikian halnya ini A41 dan seterusnya ya. Jika kita tuliskan ini salin dia ke sini, nanti kita akan memperoleh perkalian entry-entry yang tidak terletak sebaris dan tidak terletak sekolom. Seperti itu pada metode Sarus. Namun pertanyaannya, ada berapa banyak hasil kali elementer yang dihasilkan? Kita lihat dengan metode Sarus ada 8.
Sementara sejatinya bentuk ini memiliki 24 hasil kali elementer. Maka ada 16, kalau kita menggunakan sarus, ada 16 hasil kali elementer yang tidak terlibatkan. Sehingga untuk matriks yang berukuran lebih dari 3 kali 3, sarus tidak lagi dapat digunakan untuk menggunakan nilai determinan dari suatu matriks. Untuk meyakinkan teman-teman bahwa ternyata ada 24 hasil kali elementer, itu kita dapat lihat seperti ini. Ini ada sebanyak 24 hasil kali elementer lengkap dengan tanda-tandanya. Nah, kita lihat A13, A24, A31, A42, A13, A24, A3142 ini. Dia betul bertanda positif. Selanjutnya A12, A23, A12, A23, A34, A41 ini. Dia betul bertanda negatif. Tapi tentu belum cukup. Kita harus mengidentifikasi semuanya, kemudian dijumlahkan, baru nanti dapat menghasilkan nilai determinan yang kita cari. Kita berikan contoh. Misalkan ada matriks A yang akan kita tentukan determinannya. Ini beruntungnya bahwa matriks A ini memiliki banyak entry yang 0. Sehingga untuk menentukan determinan dari matriks A, kita cukup mencari hasil-hasil kali elementer yang tidak mengandung entry 0 atau yang tidak menghasilkan 0. Misalkan kita mulai dari sini. Karena kalau saya mulai dari sini, hasilnya pasti 0. Berarti hanya ada 2 starting point, 1 dan min 1. Jika saya berangkat dari 1, maka entry yang kedua haruslah 5 supaya tak 0. Kemudian harus 3. Kemudian yang terakhir, tidak boleh negatif 2 karena dia sekolom. Tidak boleh 1 juga karena sekolom, berarti harus 0. Maka jika kita berangkat dari 1, pasti hasil kali elementernya 0. Kalau begitu hanya ada satu jalan, itu pada saat berangkat dari min 1. Jika kita berangkat dari min 1 ini, kemudian lanjut ke sini, ke 5, kemudian ke 3, kemudian ke min 2, sepertinya aman. Nah, apakah ada jalan lain lagi? Kita coba lagi. Min 1, oke, otomatis harus berangkat dari min 1 ya. Langkah keduanya harus 5 karena yang lainnya 0. Langkah ketiganya harus 3 karena yang lainnya 0. Langkah keempatnya sebenarnya ada 2 opsi. Tapi 1 ini terletak sekolom dengan 5. Kalau begitu tidak ada, berarti hanya ada 1 opsi, yaitu mengalihkan A14, A23, A32, dan A41. Kita lihat inversinya 4, 3, 2, 1. 4 ini dia mendahului 3, 2, dan 1 ya. Kalau kita lihat 4 ini dia mendahului 3, 2, dan 1, berarti ada 3 inversinya. 3 mendahului 2 dan 1, ada 2 inversinya, berarti 2 mendahului 1, ada 1 inversinya. 1 tidak mendahului apapun, berarti 0. Jika dijumlahkan, dia sama dengan 6, maka dia tandanya positif. Permutasi genap, tanda positif. Berarti tandanya positif. Artinya nanti bertanda positif. Maka determinannya ini bisa ditentukan dengan mengalihkan ini positif ya. A14 itu min 1 kali 5 kali 3 kali min 2, dan hasilnya adalah 30 ya. 30, positif 30. Ini sehingga ini merupakan determinan dari matriks A. Saya kira sekian untuk video yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.